Om Swastiastu, halo selamat sore. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Hari ini kita akan membahas mengenai Image of the City oleh Kevin Lynch setelah sebelumnya kita mengenal mengenai 8 elemen perancangan perkotaan dari Hamid Shirvani. Jadi dalam arsitektur, masyarakat itu adalah pembentukan ruang sebagai wadah tempat kegiatan. Ruang itu tidak hanya berwujud fisik, teknik, estetika, tetapi juga ada citra keindahan yang bertempat di suatu lahan. Citra keindahan itu tidak hanya dibentuk oleh bentuk fisik saja, tetapi kadangkala yang tidak direncanakan pula bisa menjadi citra yang terpatri di dalam ingatan pengamat. Karya arsitektur itu hadir dalam rentang waktu yang cukup lama, dengan demikian arsitektur tergolong dalam pembentukan lingkungan hidup yang sangat penting. Bertitik tolak dari hal tersebut, ada hubungan antara manusia dengan bentuk lingkungan, yaitu hubungan timbal balik yang berinteraksi dan saling mempengaruhi. Bentuk lingkungan erat hubungannya dengan ruang arsitektur karena bentuk ruang arsitektur dapat memberikan imajinasi terhadap kemungkinan bentuk kota. Itulah sebabnya kenapa mahasiswa arsitektur harus belajar mengenai perancangan kota, karena kumpulan dari arsitektur, hasil karya kamu itu akan membentuk dari sebuah kota juga. Kembali lagi ke citra yang sudah disebutkan di atas, ada yang tahu bahwa apa itu citra? Citra dalam arsitektur itu adalah gambaran atau bayangan. Jadi peta mental yang ada di dalam benak seseorang. Citra itu bisa berbeda-beda. Jadi citra kamu tentang sesuatu itu bisa berbeda dengan citra saya terhadap sesuatu yang sama. Tidak ada yang memaksakan citra ya, jadi tidak bisa disamakan, tetapi arsitektur itu bisa mengarahkan pandangan seseorang menjadi pandangan yang diinginkan, citra yang diinginkan. Kevin Lynch itu seorang profesor di Amerika. Dia melakukan studi apa yang dia ingin tahu, apa yang diserap secara mental oleh orang-orang dalam sebuah kota. Kemudian dirangkum menjadi buku yang disebut sebagai Image of the City. Secara garis besar, dia menemukan dan mengumpulkan paling tidak ada 5 elemen pokok atau dasar yang digunakan oleh orang untuk membangun gambaran mental terhadap sebuah kota, yaitu jalur atau direction atau path, kemudian ada wilayah, itu district, kemudian tepian, edge, tengaran, dan simpul. Jadi ada 5 hal yang menurutnya Kevin Lynch itu adalah hal yang sangat penting sampai orang itu dalam perancangan kota yang sangat penting, sampai orang-orang yang dia tanyain itu pasti jawabnya sekitaran itu. Apa citra kamu terhadap kota tertentu? Mereka menjawabnya di antara kelima pilihan tersebut. Kelima elemen pokok ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat sebuah survei visual yang berguna dari bentuk sebuah kota. Pentingnya elemen ini terletak pada kenyataan bahwa orang tuh berpikir tentang bentuk kota atas dasar kelima elemen, dan atas dasar ini pula lah kepribadian sebuah kota. Bagaimana kamu merancang kelima elemen ini agar menjadi sebuah kota yang kamu inginkan gambaran atau image-nya. Jadi arsitek itu seperti itu, perancang kota juga seperti itu, dan ini adalah ilmu yang sudah sangat tua, di tahun 70-an sebenarnya. Ini bukunya. Dan kalau kamu merancang dengan cukup baik, maka perencanaan kota dan citra kota kamu akan menjadi baik juga. Di tahun 60 malah dia melakukan survei ke Boston, New Jersey, dan ke Los Angeles dan menanyakan apa yang diingat oleh orang tentang 3 kota ini. Dijawab oleh orang-orang respondennya dengan 5 jawaban tadi ya. Jalur, kemudian ada edge, district, lalu ada landmark, ada nodes. Setiap karya arsitektur berpengaruh dan sering terhadap keseluruhan gambaran mental bersama dari gambaran kota yang mempengaruhi tiap ruang sesuai dengan ruang kota, dan ini akan membentuk lingkungan yang harmonis. Kevin Lynch melakukan studi yang diserap secara mental oleh orang dan realitas fisik yang
disebut dengan image of the city. Secara garis besar, Kevin Lynch menemukan dan menyimpulkan 5 elemen pokok dasar yang digunakan orang untuk membangun gambaran mental mereka terhadap sebuah kota. Ya, yang tadi saya sudah sebut path, kemudian ada edge, ada district, ada nodes, ada landmark. Kemudian slide berikutnya dan saya akan menjelaskan contoh yang saya peroleh supaya kalian mungkin lebih ingat ya tentang image of the city ini seperti apa. Saya akan mencontohkannya di Denpasar saja. Jadi ini karena kebetulan kota tempat saya lahir dan besar, sehingga gambaran mental saya terhadap kota Denpasar saya anggap sudah cukup baik dibandingkan gambaran mental saya dengan kota-kota yang lainnya. Yang pertama adalah jalur atau path. Ini adalah jalur sirkulasi yang digunakan oleh orang untuk melakukan pergerakan. Setiap kota mempunyai jaringan jalur utama, dan jaringan ini biasanya adalah jalan raya kota. Contoh path di kota Denpasar itu misalnya Jalan Gajah Mada ataupun jalur sepeda yang dulu ada di Jalan MT Haryono dekat Tiara itu ya sekarang ya. Jadi kenapa peta mental saya pada dua posisi ini, karena misalnya ini jalur yang sangat sibuk ya di Jalan Gajah Mada ini, jalur yang saya lewati sehari-hari dari rumah menuju ke pusat kota misalnya, jalur macet dan lain sebagainya. Lalu dia juga dipaving oleh pemerintah, kanan kirinya ditata dengan seragam sehingga memberikan kesan mental yang cukup baik kepada saya mengenai jalur ini. Kemudian kalau di jalur sepeda, kenapa saya tertarik? Karena ini jalur yang berbeda dengan yang lain, dibuatkan gambar, kemudian diisikan tulisan dan lain sebagainya. Lalu juga ada jalur yang menghubungkan antar distrik, misalnya jalur di pusat pendidikan di Jalan Kreneng ya, Pasar Kreneng itu, Jalan Kamboja itu, saya juga ingat jalan itu karena di sana ada banyak kegiatan pendidikan yang terpusat. Dan jalur yang lain yang saya ingat dari kota Denpasar adalah jalur bypass Ide Bagus Mantre yang menghubungkan kota Denpasar dengan kota-kota yang lainnya. Kalau kamu, saya tidak pernah memaksakan, nanti kan kalau saya tanyain jalur apa yang kamu ingat dari Denpasar, ya kamu mungkin akan menjawab hal yang berbeda. Jalan yang menuju ke kampus misalnya kamu ingat sebagai refleksi dari kota Denpasar, ya juga silahkan saja. Tetapi itu merupakan jalur. Kemudian yang kedua adalah wilayah atau distrik atau domain atau area. Itu adalah berbagai pusat kegiatan lingkungan yang ada pusat kota, uptown, midtown, daerah perumahan, industri, suburban, kampus, dan sebagainya. Kadang-kadang lingkungan ini berbeda dalam bentuk dan besarnya, dan kadang-kadang dapat berbaur dalam karakter yang tidak mempunyai batas-batas pemisah. Jadi kalau saya ditanyain, apa wilayah yang paling kamu ingat dari kota Denpasar? Saya mungkin akan menjawab kembali lagi ke daerah perekonomian Jalan Gajah Mada ya, vibrant, kemudian banyak coffee shop. Lalu saya juga ingat mungkin dengan Monang Maning, karena itu adalah distrik permukiman dengan fungsi tata guna lahan sebagai permukiman pertama di Denpasar dan lain sebagainya. Nah ini dia ya, jadi distrik itu ada erat kaitannya dengan tata guna lahan yang kemarin kita sudah bahas di 8 elemen perancangan kotanya Hamid Shirvani. Umumnya distrik itu dimulai dari Wisma, Karya, Marga, Suka, dan Penyempurna. Jadi ini adalah tata guna lahan paling sederhana. Wisma, Karya, Marga, Suka, dan Penyempurna. Wisma itu adalah daerah perumahan, distrik perumahan. Karya itu adalah tempat distrik untuk bekerja. Lalu Marga ada hubungannya dengan kegiatan pergerakan terminal misalnya atau pelabuhan. Kemudian Suka untuk rekreasi, dan Penyempurna itu adalah kawasan pelayanan sosial dan kebutuhan spiritual, misalnya tempat ibadah atau kegiatan sosial, panti asuhan, dan lain sebagainya. Elemen yang ketiga dari image yang ketiga dari Kevin Lynch itu adalah tepian atau edge. Ini adalah pinggiran dari distrik atau batas distrik antara distrik satu dengan yang lain. Jadi ini batas kota, batas wilayah. Saya pernah bikin penelitian mengenai
perbedaan edge di antara kota Denpasar dan daerah-daerah sekitarnya, dan banyak temuan yang menarik. Misalnya di Imam Bonjol, di dekatnya Trans Studio, itu ada perbedaan secara fisik, perbedaan antara batas kota di Denpasar dan Badung. Itu misalnya pada bentuk trotoar, bentuk kantin, ataupun adanya tambahan patung dan lain sebagainya. Juga bentuk dari LPG ya, lampu penerangan jalan, itu seakan-akan saling berlomba, tidak mau disamakan dengan tetangganya, sehingga akhirnya menjadi daerah-daerah yang saling jor-joran di daerah-daerah seperti itu. Ini ilustrasi saya tentang Sanur ya. Sanur kan batas wilayah kita sebenarnya, Kota Denpasar. Ini contoh-contohnya ya. Ini di Jalan Gunung Sangyang. Ini edge-nya itu adalah, percaya atau enggak, ini adalah sebuah pohon yang di bawahnya memang ada sungai ya, sungai kecil. Ini pohon ini kalau di Gunung Sangyang itu jalan itu sudah makin lama diperlebar ya dia. Di pohon ini tidak ada yang berani mindahin, motong dan lain sebagainya. Kemudian dijadikan tempat untuk sembahyang. Ya makin nggak berani orang mindahin ini. Yang lain itu di Jalan Antasura dekat kampus, itu juga perbedaan antara Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung. Perasaan itu selain tubuh yang diciptakan ini ya, dua tubuh ini, ada juga perasaan ketika naik motor, kamu merasakan tiba-tiba kualitas aspalnya berbeda gitu ya. Misalnya tiba-tiba yang lagi enak-enak mulus langsung jedek, terasa seperti itu, jeglogan, kemudian langsung kasar aspalnya ya. Berarti Anda kemungkinan besar melewati batas wilayah kota tertentu. Di Indonesia itu sangat menarik sekali untuk tahu mana batas wilayah sebuah kota dibandingkan kota yang lainnya, karena ada upaya untuk memisahkan diri, menspesialkan diri dibandingkan yang lain. Politik identitas ya, sepertinya seperti itu. Elemen yang keempat adalah tengaran. Ini adalah landmark. Landmark itu bisa berupa bangunan, bisa pula berupa monumen. Jadi landmark ini adalah bangunan-bangunan yang secara visual menonjol dan mencolok dari sebuah kota. Landmark itu adalah karakter penunjang setiap lingkungan atau kota yang dapat menimbulkan kesan tersendiri dari lingkungan atau kota tersebut bila dilihat dan dipandang oleh seseorang. Jadi arsitektur itu adalah titik pandang, berarti penilaiannya didasarkan pada bentuk ruang dan jalinan hubungan yang saling kait-mengkait. Berdasarkan studi Kevin Lynch, landmark ini adalah salah satu unsur yang tercangkup di atas. Dia mengungkapkan bahwa landmark itu adalah bentuk visual yang mencolok dari sebuah kota. Landmark itu adalah elemen terpenting dari bentuk kota karena berfungsi untuk membantu orang mengarahkan diri dari titik orientasi untuk mengenal kota itu sendiri secara keseluruhannya dengan kota-kota lain. Landmark yang baik itu tidak cukup hanya mencolok, tetapi dia juga bisa menciptakan suasana harmonis dengan latar belakangnya sebenarnya. Landmark itu menjadi penting karena bisa saja path, district, atau edge bisa menjadi landmark kalau punya karakter dan bentuk visual yang berbeda dan mengesankan, tetapi tidak melupakan harmonisasi tadi ya. Jadi bentuk bangunan dapat menjadi pusat dan landmark apabila terletak pada lokasi yang penting dan mempunyai bentuk yang penting berarti pula. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa harus ada bangunan-bangunan lain yang kurang penting supaya bangunan tersebut dapat menonjol dalam pemandangan kota. Notes yang nanti akan saya jelaskan itu adalah bisa menjadi landmark apabila pada titik-titik sampul jalan atau busway-nya juga di tengah-tengah sebagai pusat yang berasal dari peranannya sebagai penampung aktivitas. Jadi seringkali aktivitas berintensitas tinggi yang ditampung atau ditimbulkan suatu bangunan menyebar ke kawasan sekitarnya. Notes dapat berfungsi baik sebagai titik pusat aktivitas simbolis dan monumental. Jenis landmark itu dapat dibedakan menjadi landmark besar, yaitu dapat dilihat dari jauh, dan landmark kecil yang itu dapat dilihat dari dekat. Contohnya adalah kolam, air mancur, patung di taman, dan lain-lain. Kevin Lynch pernah mengungkapkan bahwa landmark adalah elemen penting dari kota karena membentuk orang untuk mengarahkan dan mengenal suatu daerah dalam kota.
Secara umum, ada 4 fungsi landmark, yaitu orientasi atau titik referensi, sebagai struktur aktivitas kota, sebagai pengarah rute kegiatan, sebagai tanda atau ciri suatu kota. Kita tahu semua banyak banget landmark di seluruh dunia, di seluruh negeri, tetapi penting bagi kamu untuk menciptakan landmark yang harmonis dengan lingkungan sekitar tanpa meninggalkan bangunan-bangunan sekitarnya. Bangunan-bangunan sekitar itu tidak cukup penting bagi landmark itu supaya mencolok, tetapi dia juga harus menciptakan unsur harmonisasi pada landmarknya itu. Ya, jadi macam-macam bangunan yang bisa kamu asosiasikan dengan sebuah kota. Dan kemudian kita punya kota Denpasar ya, landmarknya biasanya kalau di kota-kota tradisional di Bali yang saya lihat biasanya ada di patung, di perempatan, di pertigaan, itu akan menjadi landmark ya, misalnya catur muka, atau malah landmarknya itu Bajrasandi misalnya, itu kan kota Denpasar, landmark baru yang diciptakan ya untuk menggantikan atau mendukung catur muka. Berikut adalah hubungan dan keterikatan antara elemen kota. Jadi nodes ya, nodes itu simpangan itu, kemudian ada pulse, ada landmark, ada distrik ya, ada edge di batas-batasnya itu, batas-batas kota. Itu akan menciptakan harmonisasi perkotaan yang cukup baik. Dan yang terakhir, simpul atau nodes. Itu adalah pusat aktivitas, merupakan salah satu tipe dari landmark yang berfungsi aktif, dan nodes adalah pusat aktivitas yang berbeda namun jelas. Node ini adalah simpul-simpul pertemuan dari pulse. Jadi kalau di kita itu simpang saja ya, pertigaan, perempatan, perlimaan atau perenaman itu bisa menjadi simpul atau nodes. Contoh-contoh nodes, kemudian kalau di Denpasar, slide seperti ini ya, ada simpang 6, kemudian ada kalau ada yang nanya, apa yang kamu ingat dari kota Denpasar ya? Ada yang bisa jawab simpang 6, simpang Dewa Ruci itu di Badung. Simpang Catur Muka kan bisa ya. Nah, itu atau simpang Suci. Kemudian ada simpang di Gatot Subroto dan lain sebagainya. Oke. Demikian materi saya tentang Image of the City-nya Kevin Lynch. Cukup singkat, tapi mudah-mudahan tidak terlalu cepat bagi kamu, sehingga kamu bisa mencatat, mengingat ada 5 elemen perkotaan Image of the City-nya Kevin Lynch, bedakan dengan 8 elemen perancangan kota Hamid Shirvani. Mudah-mudahan juga sudah hafal, sudah diingat. Kalau Kevin Lynch image ya, jadi peta mental seseorang, ada jalan, path, kemudian ada distrik, wilayah, ada edge, ada batas, ada landmark, ada tenggeran, dan yang terakhir ada nodes atau simpang. Okay. Silahkan mengeksplorasi 5 elemen perancangan oleh Kevin Lynch ini di kota-kota kamu sendiri. Apa yang menurut kamu menjadi ciri khas dari kekotaan kamu dari teorinya Kevin Lynch. Sampai bertemu lagi pertemuan di berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Om Santi 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 Om.